Ada klien bedah yang ketika bedah, message saya cuma satu, ya, produk Hiromu jangan sampai kosong. Nah ini teman-teman sendiri kayak kenal ya orangnya sebenarnya. Jadi orang ini waktu datang, dia kan main barang promo. Jadi dia main barang dari pabrik yang promo, dia beli, dia jual. Ketika barang itu habis, karena harganya udah bukan promo, dia udah nggak stok lagi. Ya, waktu ketemu saya cuma bilang, cara jualan online nggak boleh gini. Ya. Kalau nggak dapet barangnya, lu beli aja. Yang penting barangnya Hero terus ada stoknya. Jangan cuma tunggu ketika lu dapat promo doang. Hanya dengan dia jalankan itu, omsetnya dari cuma puluhan juta sekarang udah ratusan juta, kayak lebih dari 1M. Jadi growing terus karena produk Hero-nya nggak pernah kosong. Kalau dari saya lesson pertama itu biasa berhubungan dengan iklan. Nah, kalau yang ketemu sama saya beda. Boleh nggak? Mau dibanding? Saya boleh bantu. Sebelumnya. Kalau yang ketemu sama saya buat bedah, biasa masalahnya karena pengen iklannya belajar iklan lebih dalam atau pengen mulai iklan, ya kan? Nah, biasanya ya dari seller-seller yang udah pernah bedah itu kurang berani buat ngegas iklannya. Masih itu sih, ya. Bukannya iklan mereka jelek, bukannya mereka nggak ngerti iklan, tapi perlu sebuah validasi dari luar, misalnya dari saya, buat supaya iklannya bisa digas lagi, ya. Karena tidak bisa kita pungkiri sekarang, namanya jualan, iklannya itu memang udah kayak biaya wajib, ya. Teman-teman kalau lihat di halaman di Shopee-nya juga, kayak di halaman yang pertamanya ya kalau cari, kalau teman-teman nggak ngiklan, susah sekali. Kecuali organiknya teman-teman bagus banget. Dan organiknya kalau bagus gimana? Ya sering live, ya kan? Atau teman-teman punya sosial media yang bagus. Ya, tapi kalau cuma harapin traffic dari Shopee, zaman sekarang tambah nge-live, tambah apa-apain, cuma pure harga murah doang, makin sulit. Ya, dan akan makin sulit. Jadi, lesson pertama, menurut saya, ads itu udah biaya wajib. Tinggal teman-teman setting seberapa persentase teman-teman mau nge-spend buat ads itu. Ya. Dan di kita, karena kita kalau di agensi kita kan gaspol ya next. Kita percaya bahwa kita harus berani ngegas gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman masuknya misalnya di sini ya, ini klien kita masuk ya, kita akan ngegas sampai naik lagi ya. Jadi setiap event itu harusnya jadi momen daripada omset kita teman-teman ya. Kalau grafiknya teman-teman nggak kayak gini di performa tokonya, harusnya ada sesuatu yang bisa kita improve daripada toko itu ya. Ini kan harusnya buat beberapa teman wajar ya. Saya kalau ngebedah toko banyak yang grafiknya flat, bahkan waktu event turun. Nah kalau lihat kayak gitu, kita biasa udah bisa gali ada sesuatu yang bisa kita improve pas event ya. Jadi ada banyak seller yang waktu event itu malah trafficnya karena dia main organik kalah sama teman-teman yang memang optimasi kayak gimana ya, misalnya dia daftar campaign ya, pas event dia live-nya gila-gilaan ya, dia kasih voucher, dia kasih flash sale, dia jual iklannya, kasih bidnya juga lebih tinggi. Nah banyak orang yang nggak memanfaatkan ya. Jadi lesson pertama teman-teman sekarang biaya jualan di Shopee, jualan di semua platform wajib iklan ya. Dan yang kedua, iklannya jangan diirit-irit ya. Selama ruasnya atau acosnya bagus, kita harus berani gas ya sampai sana. Oke, lesson nomor 2 ya. Lesson nomor 2 yang saya pelajarin dari beda-beda toko saya selama ini, naikin profit bisa dengan turunin cost ya. Jadi saya menemukan bahwa banyak dari teman-teman ini sering ngikutin fitur-fitur, sering pakai fitur-fitur tapi nggak tahu fitur-fiturnya itu buat apa. Ya kalau saya tanya biasanya bilang ya, saya selama ini selalu join ya, misalnya campaign-nya Shopee nih 66, 77, 88 selalu ambil promo yang berbayar tapi nggak pernah diukur efektivitasnya kayak gitu. Dan karena nggak pernah coba nggak ngambil, mereka juga nggak tahu ini sebenarnya efektif nggak sih. Nah jadi saya bilang balik lagi kita harus hitung ya, apakah fitur-fitur yang kita pakai, voucher-voucher yang kita kasih, semua fitur-fitur misalnya ada yang ambil yang terbaru Shopee Live Extra itu mahal banget dari 5% ya bayar lagi ya. Terus ada fitur yang misalnya yang pengembalian barang ditanggung yang bayar 350 perak, motif nggak itu kan? Ya itu kan bayar buat semua pesanan loh, bukan cuma buat satu pesanan ya. Jadi banyak sekali biaya-biaya atau fitur-fitur yang seller-seller ngambil tapi mereka nggak tahu. Tapi karena nggak pernah dilihat dari sisi luar, dari sisi saya,
juga nggak pernah ada yang kasih tahu. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti, ya aktifin juga admin kita, dan kita nggak tahu kalau kita sama dibayar. Nah, itu fungsinya kalau dari saya sih biasanya udah saya lihat dari sisi kacamata lo, ini nggak perlu nih, ini pakai nggak sih? Kalau nggak pakai jangan, nah, kayak gitu. Jadi coba evaluasi dari fitur-fitur yang kita pakai, apakah sebenarnya worth it atau enggak. Sebenarnya kita bisa naikin profit kalau kita kurangin cost. Costnya gimana ya? Salah satu dengan nggak pakai fitur-fitur yang nggak guna. Ya, next. Ya, ini fitur-fiturnya ya yang ada di Shopee, tapi kayak nggak baca ya. Next ya. Oke, berikutnya. Nah, live dan affiliate kunci omset stabil. Nah, ini saya juga alamin di toko saya dan salah satu toko. Tahun lalu omsetnya untuk mencapai omsetan tahun lalu, saya harus live. Ya, saya berasa kalau saya nggak live, buru-buru omsetnya mau stabil, pasti turun. Ya, karena semua traffic sekarang adanya di live. Dan memang setelah saya coba live, dan saya juga pakai iklan live, ternyata rame. Ya, kayak kemarin, saya hampir tadi pagi tuh masih kelarin orderan yang masih gantung dari 77. Ya, karena waktu tanggal hari sebelumnya kita live, tanggal 77 live juga. Habis itu nggak khusus stop live. Nah, orderannya masuk, nggak kekirim. Jadi, di pending dulu, karena kita nggak nyelesainnya, ada dulu. Semua harga coret dimatiin, voucher dimatiin, ya segala macam direm dulu, ya supaya masuknya nggak kebanyakan. Tapi menurut saya, teman-teman yang belum live, belum main affiliate, harus coba sih, karena tahun ini silakan. Boleh saja, kalau untuk penelitian baru live itu seperti apa? Jam-jamnya, masih baru. Kalau untuk rule of thumb-nya harusnya di jam-jam yang traffic toko kita paling ramai. Nah, ini harus dicek ke dashboard kita sendiri. Yang kedua, pasti di jam-jam di mana konser Shopee lagi banyak ya. Sekarang juga ini banyak berapa? Ini kita jam 12 sampai jam 2 ya. Jam 12 sampai jam 8. 12 siang sampai jam 8. 12 sampai jam 2. Jam 8 dan jam 10. Nah, biasanya seperti itu. Ya, itu Senin sampai Minggu kayak gitu ya. Tonton ya, nah ini teman-teman udah pada live semua. Jadi menurut saya wajib coba, karena kalau nggak kayak gitu, kita pasti akan boro-boro kita mau samain kayak bulan-bulan tahun lalu, pasti kita akan kalah posisinya. Ya karena porsinya live sama affiliate di app sekarang makin gila. Kita sekarang buka aja langsung jualan, beli. Lu kayak mau buka toko gitu muncul orang live dulu kan, exitnya susah gitu, ya kan? Ya tapi dari ads-nya itu memaksa traffic ke arah sana. Ya. Next. Nah ini juga salah satu dari yang saya juga sama-sama belajar ya dari klien bedah ini. Ada klien bedah yang ketika bedah message saya cuma satu, ya produk hero-mu jangan sampai kosong. Nah ini teman-teman ini kayak kenal ya orangnya sebenarnya. Jadi orang ini waktu datang dia kan main barang promo, jadi dia main barang dari pabrik yang promo, dia beli, dia jual. Ketika barang itu habis karena harganya udah bukan promo, dia udah nggak stok lagi. Ya waktu ketemu saya cuma bilang cara jualan nggak boleh gini ya. Kalau nggak dapet barang ya lu beli aja, yang penting barangnya hero terus ada stoknya, jangan cuma tunggu ketika lu dapat promo doang. Hanya dengan dia jalankan itu, omsetnya dari cuma puluhan juta sekarang udah ratusan juta, kayak lebih dari 1M. Jadi growing terus karena produk hero-nya nggak pernah kosong. Jadi sebenarnya simple, tapi jalaninnya susah. Karena kita tahu kan, dari kita kategori beda-beda. Produk hero jangan sampai kosong. Jangan masih safe. Ya, next. Nah ini juga masih relate sama yang tadi ya. Banyak yang juga saran saya juga dari toko-toko ini, habis itu kan get back ke saya ya, dibilang ya kalau udah punya produk hero jadikan super hero. Nah jadi gimana, produk hero kita kan sebenarnya sumber traffic kita, jadi ketika kita bisa bikin produk ini untuk melarikan traffic dari sini ke produk-produk kita yang lain, ya caranya apa ya, kasih combo hemat, kasih variasi-variasi ya kan. Bisa combo produk hero kita ada satu, tapi kita bikin varian lain, itu kan sebenarnya udah kasih traffic ke produk-produk kita yang lain, tapi sumbernya dari produk hero kita. Dan dengan kayak gini harusnya toko kita akan semakin
naik ya di Shopee. Ya, next. Nah ini juga salah satu yang saya sering bahas ya waktu bedah, terutama tadi ya baru kita ngobrol. Ya, hal-hal boring itu sebenarnya yang bikin toko kita rame. Hal-hal boring kayak gimana? Balas chat. Kalau mau dibilang sesimpel itu kan tinggal bilang ready segala macam. Tapi seringkali kita nggak ngecek kerjaannya admin yang balas chat kita. Padahal chat itu sebenarnya ujung tombak kita dalam jualan. Kalau memang yang balas chat itu cuma sekedar melaksanakan tugasnya, cuma asal kelar aja, cuma asal mereka jadi yang terakhir yang balas ya, konversinya akan pengaruh banget dibandingin kalau orang yang balas itu benar-benar punya hati ya, dan benar-benar pengen membantu kasih solusi. Karena harusnya kalau cuma pertanyaan ready stock, gak banyak orang yang banyak chat itu sekarang isinya masalah ya kan, dan masalah itu susah. Saya berasa dengan level SDM yang sekarang kok kayaknya kadang kalau banyak toko ya kayak mesti S1 untuk bisa handle toko ya dari chat sama fitur promosi yang lain ya. Karena chatnya sendiri atau untuk itu kan semua masalah ya, masuk ke chat, yang masuk ke toko dan lain-lain ya. Banyak yang kayaknya bukan, ini tergantung orang, tapi saya berasa kadang-kadang tuh level yang bukan S1 kadang-kadang tuh nggak bisa nyelesain masalah yang ada di chat. Nah, tapi kan ini sebenarnya hal simple operasional yang menurut saya kalau kita benerin, ini akan impact-nya ke kita, ke masa depan growth tokonya gitu ya. Jadi coba lihat lagi, mungkin masalah kita sebenarnya nggak kompleks amat, tapi benerin yang udah ada dulu itu akan sangat impactful. Hal-hal boring kayak balas chat yang ya, tapi harus bener ya. Beresin toko, beresin judul produk juga seringkali jadi salah satu yang ketika diberesin itu impact ke salesnya secara in the long run itu bagus banget ya, karena banyak banget toko yang judul produknya berantakan, banyak banget. Itu juga salah satu yang paling umum kita beresin ketika bedah. Oke, next. Nah ini saya temuin di salah satu toko yang baru bedah juga ya, omsetnya stuck di satu kota, dia pindah ya. Pindahnya bukan fisiknya, titiknya doang. Titiknya dia pindah, dia ada kayak puluhan toko ya, dia buka ke tempat lain ya. Jadi langsung rame, dan ketika pindah turun lagi berarti. Cuma kalau pindah hati-hati akan ada selisih ongkir, terutama kalau pakai Shopee Express. Ya, Shopee Express itu sama-sama di Jabodetabek aja, walaupun Jabodetabek harusnya sama, dia beda, tergantung titik. Jadi teman-teman harus cek ya. Kalau memang masuk sih, dan dengan dipindahin titik malah jadi lebih rame, menurut saya worth it. Jadi lokasi itu pengaruh. Ya. Titiknya. Titik tokonya. Bukan gudangnya. Ya. Ya jadi. Ya. Ya bisa buka instan kalau kayak gitu, kecuali beneran pindah. Kalau mall kan, kalau bukan mall kan bisa. Ya ini ngomongin sekarang yang bukan mall. Ya, tapi mungkin ini jadi solusi buat teman-teman yang stuck. Ya misalnya gue tahu kalau misalnya semua yang importer gede-gede itu pada ngumpul di satu titik pergudangan semua, ya kan? Kamu pindahin titiknya ke Bekasi misalnya, mungkin akan jauh lebih ramai dibanding kalau ngumpul di sini semua, karena saingan lo semua dari sini. Yang Gojeknya harganya sama istilahnya. Misalnya kalau pakai Gojek ya, atau buka titik beneran ya boleh pakai Factory juga dari Desti ada kerjasama Factory. Ya, jadi menurut saya ya hal simpel kayak pindahin titik. Ya saya juga pernah ada klien yang dari Jawa Tengah pindahin titiknya ke Jakarta Selatan dan langsung rame gitu kayak gitu. Jadi kadang-kadang bisa kita lihat dari sana ya. Tapi ini case by case ya. Jadi saya nggak bilang ini mutlak semuanya, karena saya biasanya kalau ini saya juga ngobrol kebutuhannya apa, kita gali dulu, baru kita kasih saran-saran dari pengalaman yang lain. Ya, oke, silakan Om. Mungkin satu atau dua pertimbangan yang solusinya adalah tidak lokasi, karena kita tahunya apa, faktornya apa. Pertama mungkin bisa dilihat dari demografi pembelimu.
Kalau kita ngomongin ya, kalau kita tokonya buka di Jawa Timur, kita yang beli barang kita semua dari Jakarta, mungkin udah saatnya kita beli dari Jakarta. Itu pasti langsung naik. Ya. Beneran tidak tadi. Kalau titiknya doang bisa pindah sebenarnya. Ya, tapi kalau titiknya pindah lokasi enggak, akan ada selisih ongkir. Ya. Dan sebenarnya ini kan cara yang dipakai sama dropshipper banyak kan. Mereka beli barang di Jakarta, titiknya di kota-kota lain. Mereka tanggung ongkirnya dulu. Sekarang kok. Tapi zaman dulu banyak gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini juga yang menurut saya salah satu yang sering saya temukan nih, antara toko yang bagus sama toko nggak bagus. Seringkali saya bisa lihat dari satu kali lihat baca data doang. Salah satunya dengan ini. Kalau toko yang palu gada, chances-nya sekarang secara growth pasti akan lebih kecil dibandingin sama toko yang sangat spesifik di satu subkategori. Kita ngomong kategori ya, satu subkategori. Jadi misalnya ngomong fashion aja, atasan pria doang, nggak ada bawahan, nggak ada apa. Kalau dia omsetnya lah 90% ngumpulnya di satu subkategori, harusnya secara growth dia akan jauh lebih bagus dibandingin orang yang jual banyak kategori. Karena Shopee itu atau platform dia nggak terlalu suka yang terlalu banyak kategori, kecuali toko-toko yang mega banget, yang benar-benar gede, semua kategori kuat. Nah itu beda. Tapi kalau semua kategori kuat, dia tokonya gede, biasa RM juga banyak kan. Bisa sampai ada toko yang saya tahu punya 4-5 RM sekaligus di Shopee, karena memang tokonya gede banget. Semua kategori dia kuat. Tapi biasanya kalau toko-toko biasa, fokus di satu subkategori, itu akan lebih cepat naik dan cepat berhasil. Ya kalau dari saya, kalau memang ada satu kategori lain yang bagus, buka toko kedua. Ya. Oke. Next. Nah ini satu konsep, kalau teman-teman nonton kemarin saya live sama Yani Rozaki juga. Saya suka konsep ini sekarang ya, bonsai ya, small but profitable. Nah ya, tapi ini lebih relate sama cerita dari beberapa orang sih. Jadi kemarin kalau teman-teman nonton tuh Om Gani bilang dulu dia bisa karyawan ada puluhan, dan manajernya sampai ada 4 untuk bawahannya. Tapi take home pay-nya dia atau profit juga malah lebih kecil dibandingin sekarang yang karyawannya jauh lebih sedikit, nggak ada manajer. Ya filosofinya sebenarnya buat yang lebih kecil yang penting profitable, tapi mungkin banyak ya, main banyak kategori itu, banyak toko atau juga. Ya ini bukan buat semua toko, tapi saya melihat trennya zaman sekarang, either kita small but profitable atau the biggest in the kategori. Kayaknya sekarang yang di tengah-tengah ini akan makin besar. Ya ini mungkin tren sekarang aja, dan tadi kita akan bahas kenapa ya. Tapi saya melihat kalau teman-teman memang mau fokus jadi paling gede pasti akan berhasil, atau yang kecil tapi profitable, dimana overhead-nya nggak tinggi. Kalau di tengah-tengah ini yang akan semakin kesulitan makin depannya, dengan BEP makin naik, biaya pegawai dan lain-lain itu juga mahal. Nah, coba kita pilih one of the other extreme, Pak. Saya nggak bilang yang middle nggak berjalan, bisa, tapi menurut saya akan lebih mudah kecil atau gede sekalian. Ya, secara banyak hal. Ya. Kalau saya sih pribadi akan pilih yang kecil, saya pribadi. Ya, tapi kalau buat teman-teman, ya sultan di sini pasti saya arahin yang ke sana, yang paling gede sekali. Ya, next. Nah, ini juga jadi salah satu faktor ya. Kalau mau omsetnya naik, tentunya harus ada produk baru, ya kan? Kalau kita stuck sama produk-produk yang hero-nya, tahun lalu hero-nya ini, tahun ini hero-nya ini juga, tahun depan hero-nya ini juga, kemungkinan omset kita mesti turun. Karena kalau teman-teman punya produk hero yang sama bertahun-tahun pakai produk ini, produk itu kan pasti punya masa maturity-nya ya, pasti ada peak lalu mulai turun. Ya ketika udah rame, semua orang akan copy produknya, akan dihajar juga harganya dan lain-lain. Jadi saya rekomen teman-teman ya selalu riset produk yang baru, dan untuk riset produk yang baru ya saya pakai next ya, saya pakai tools ya. Ini agak keluar ya, oh karena di copy ya. Nah saya pakai tools data pintar ya, tapi teman-teman saya pakai tools data pintar buat teman-teman yang hadir di sini ya.
Kenapa? Nggak keluar ya. Saya pakai tools data pinter, teman-teman hadir sini saya kasih ada free trial 7 hari buat teman-teman pakai ya. Jadi tools itu bisa buka datanya Shopee, datanya TikTok, sama data Tokopedia. Dan Google Chrome extension-nya juga kita sekarang udah bisa di Shopee sama Tokopedia. Chrome extension untuk bisa lihat datanya. Jadi buat saya pribadi helpful banget karena saya bisa ngeliat kompetitor tokonya punya jualan produk barunya apa, dan kita kalau memang kita bisa copy, kita copy. Terutama produk yang memang dia masih baru jual, umurnya masih baru berapa bulan dan penjualannya bagus. Nah itu yang harus kita copy ya, karena kuncinya sih sebenarnya itu ya, kita melihat produk orang lain dan kita coba ATM lah ya, nggak dirobot ya, nggak apa-apa, next aja sih, next sampai habis. Lagi nggak ada ya, ada error ya. Oh ya udah, oke. Nanti kita akan kirimin, jadi buat teman-teman yang mau ya bisa untuk ini. Oke, saya buka forumnya buat tanya jawab sebelum nanti kita closing ya. Ada yang mau tanya? Ya nggak juga apa-apa. Ya, saya cuma sharing-sharing aja dari pelaksanaan. Ya. Kalau kan bekerja di bidang elektronik nih, ya kira-kira memungkinkan nggak nih untuk produk-produk yang margin yang lumayan tipis untuk bermain di affiliate? Soalnya aku sempat ada chat masuk dari afiliator malah komplain soal ini persentasenya malah. Udah dikasih masih komplain dia. Untuk yang marginnya tipis, main affiliate. Kita nih main affiliate yang gede untuk gede gitu. Posisi dulu sebagai distributor kan? Iya. Susah. Pasti. Karena bukan pabrik. Kalau pabrik sih mungkin bisa ya. Tapi kalau distributor, nggak tahu teman-teman ada jawabannya. Saya sih nggak ada jawabannya kalau dia gini. Tapi gini lah, kalau semuanya memang di posisi yang sama, dia mau komplain sama siapa? Yang lain pasti kasih distributor yang komisi kecil juga kan? Yes. Ya kan, harusnya selama di industri itu nggak ada yang bisa kasih lebih gede, harusnya aman-aman aja. Kalau dia mau jualin ya terima, nggak mau udah. Nah, fun fact-nya kalau di Shopee kita kasih 1% kan? Betul kan? Kita kasih 1% kan? Kalau dia join MCN, dia bisa dapat lebih tinggi dari 1. Dia bisa dapat 5-10 bahkan. Jadi harusnya dia nggak komplain kalau di Shopee. Kalau di TikTok ya kita kasih 1, dia dapatnya 1. Jadi harusnya di Shopee dia masih aman-aman ya selama dia join MCN dan dia itu istilahnya ada centangnya lah segala macam ya. Jadi sebenarnya dari affiliate ada gamenya sendiri supaya dia dapat komisinya lebih daripada dari kita, walaupun kita cuma hanya 1. Tapi kita kasih 1 tetap iya. Kita kasih 1 dia bisa lebih. Jadi harusnya kayak gitu berarti affiliate baru. Dia nggak paham cara main. Harusnya ya, correct me if I'm wrong kalau misalnya karena menurut saya gamenya tuh beda kalau affiliate. Ya jadi kasih 1 aja nggak apa-apa. Ya menurut saya affiliate tetap akan lebih suka jualin barang-barang dari toko-toko yang memang dia tahu barangnya laku daripada dia mau kasih 10 tapi barangnya nggak laku. Ya kan, karena ujung-ujungnya mereka kan mau affiliate barangnya laku. Apalagi kalau kamu bisa kasih sampel, wah sedap. Pada mau jadi affiliate-nya semua ya. Bahaya ya. Ya. Coba cek dashboard affiliate-ku, jangan-jangan adminmu approve semua. Ya. Hoax gaya baru nih ya. Dia approve semua for example dari sini. Tapi ada program gratis iya. Ada maksimal. Kalau program gratis sampel tuh kayak gimana? Itu Shopee yang nolongin masalah. Shopee yang nolongin ya? Oh, masalahnya kayak nanti aku biasanya untuk mau itu gue yang tapi jadi ada pilihnya ada saya ada waktu pindah. Iya. Oh jadi Shopee yang nanggung gitu? Iya, itu kan dari kita. Bersama dari kita. Dari kita tuh. Hah? Ada ya?
Bener nggak? Cuman ongkir. Iya. Ongkirnya doang yang gratis, bukan barangnya. Ya, ini bisa. Bisa. Ya. Nah, jadi kalau data pintar buat teman-teman yang belum, saya izin jelasin sebentar ya, karena menurut saya ini helpful banget buat teman-teman yang nggak pernah lihat seberapa besar pasarnya teman-teman tuh seberapa gede. Ya, misalnya gini nih ya, teman-teman lihat pasar misalnya pasir kucing, ya, pasir kucing ternyata 1M nih, dilihat dari satu halaman. Saya jualannya cuma baru 2 juta sebulan, saya lihat pasarnya 1M, menurut saya wah ini peluang, apalagi harga saya masuk. Tinggal tunggu waktu aja, kalau lokasi saya udah pas, harga saya udah pas, tinggal tunggu waktu aja kalau saya bisa gedein pasar saya, ya. Tapi kalau pasar pasir kucing cuma 10 juta, ya, dan saya udah 2 juta, berarti saya udah top leader di dalam pasar itu. Jadi kita semua harus lihat market size kita sebelum kita terjun dalam sana, ya. Nah, jadi di sini bisa riset produk, riset toko, ad spy sama data affiliate next gitu. Bisa lihat gambar ya. Ini nggak bisa di play ya? Nggak bisa. Nah, jadi iya. Jadi ini bisa lihat satu kategori, riset kategori apa aja ya yang dalam ini next. Ya. Nah, untuk fitur riset produk, jadi kita bisa lihat omset 30 hari terakhir, total omsetnya, total penjualan dan lain per produk ya kita bisa lihat. Dan menurut saya ini buat saya insightful sih ya. Terutama dari rata-rata penjualan per 30 hari terakhir kita lihat trennya lagi naik. Ya, intinya buat kita lihat pasar kayak gimana. Cuman kalau belum pernah lihat, coba lihat ya. Terutama tandain kompetitor-kompetitor yang teman-teman tahu jualannya mirip-mirip. Yang dari sana bisa dapat insight yang bagus next. Ya ini ya bisa fitur ini kalau di play bisa nggak bisa ya? Iya dan next ya bisa ada ad spy sama fitur lihat next ya bisa cek data TikTok sama Topet juga. Oke, next. Nah teman-teman boleh scan ini buat dapetin 7 hari free trial ya, free trial ya, nanti chat ini ke admin saya kok ya. Oke. Langsung dikasih 7 hari buat teman-teman pakai ya, coba Pak. Ya. Lihat di TikTok datanya kayak gimana, Shopee terutama kayak gimana. Nah, salah satu yang menarik di sini bisa kelihatan kompetitor kita kasih affiliate berapa persen. Lalu penasaran kan? Kompetitor kasih affiliate berapa persen, itu kelihatan. Ya. Dan yang kedua yang bisa kelihatan kalau kita lihat di halaman utama, kompetitor dia ngebid iklannya per kliknya berapa rupiah, kata kunci yang dipakai juga apa, itu juga bisa kelihatan. Sekarang bisa ada banyak perubahan yang dikomplain sama Ci Juli. Yang penting siapa aja ngejualin belum bisa. Oh iya. Kalau di sini belum ya. Shopee-nya soalnya nggak buka data itu. Kalau Shopee buka harus ini. Tapi masuk berarti tahu bot. Sekarang kita yang lisin, nanti kita yang bukain. Hah? Bilang aja minta 7 hari ya gitu. Halo, saya ikut event ini minta 7 hari ya gitu. Ya, nanti minta masih Cani gitu kan. Nanti kan di WA lagi Om. 7 hari lagi. Kan ini per event. Nah, aja nih ya. Sultan emang gini. Saya waktu kali 7 dia. Udah 40 kali 7 ya. Ya, next. Udah ya teman-teman. Kalau kan nanti chat di grup. Hah? Bisa diatur lah. Nah, ini saya bacain. Ini nggak kelihatan ya. Tapi saya bacain ya. Hari ini si Om Ben, kalau teman-teman kenal ya, yang punya Touch ya, kasih satu postingan yang menarik sekali. Yang menurut saya layak buat saya ini ya. Mana ya tadi? Ya, saya bacain, teman-teman bisa lihat ya. Instagramnya Om Ben namanya. Dia yang punya Touch ya. Tas ya. Tulisannya gini,
bukan mau nakut-nakutin, tapi pertumbuhan e-commerce di Indonesia akan stagnan sampai tahun 2026. Ini tulisan dia ya, saya coba baca. Menurut saya ini menarik nih buat kita bahas di sini. Bahkan mungkin sampai 2030. Jadi pertumbuhan e-commerce dia bilang stagnan menurut data dari statistika.com. Ya. Itu sebabnya saya sekarang berada di Bandar Lampung untuk pembukaan Torch O2O Store ke-9. O2O itu online to offline. Jadi dia kan brand yang ditumbuhnya secara online, lalu dia mulai buka toko-toko offline. Ya, ini udah store ke-9. Dia buka di toko-toko tier 3 sekarang. Salah satunya Bandar Lampung gitu ya. Alhamdulillah minta doanya guys, biar lancar, laris manis dan berkah ya. Apakah masa jaya penjualan online akan berakhir? Ya enggak juga. Bagi kamu yang punya brand baru dengan revenue yang masih kecil atau sedang, mungkin dampak ini belum akan terlalu berasa. Jadi sebenarnya dia lagi tunjukin buat teman-teman yang brandnya udah top kategori, ya, yang udah mentok istilahnya, ya, yang udah sultan di kategorinya pasti akan berasa mentok.